Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Adapun ini materi pokoknya yaitu meliputi partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar dan isoton, baru terakhir di sini perkembangan model atom. Untuk pertemuan yang pertama di kompetensi dasar 3.2 ini, kita akan membahas dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 1. Menjelaskan partikel penyusun atom. 2. Menjelaskan nomor atom dan nomor massa. 3. Menjelaskan isotop, isobar, dan isoton. Sedangkan untuk perkembangan model atom nanti pertemuan yang akan datang. Berarti kita hari ini akan membahas 3 poin ya, yaitu partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar, dan isoton. Mari kita mulai. Nah, sekarang lihat dulu di sini. Ini ada gambar benda-benda yang biasa kita temui di sekitar lingkungan kita ya. Lihat gambar yang pertama, ini kayu, ini logam besi, ini hewan laut ya, yaitu gurita, ini bunga mawar, yang ini jenis buah-buahan. Nah, kalau kita lihat, kelima jenis benda ini tentu saja memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kita bandingkan saja kayu, ya, permukaannya kasar, tidak menghantarkan arus listrik. Kemudian logam besi, halus, misalkan, kemudian menghantarkan arus listrik. Begitu juga untuk gurita, bunga mawar, dan jenis buah-buahan masing-masing memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, berarti kelima jenis benda ini memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda-beda. Nah, perbedaan sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda-beda ini ada hubungannya dengan dasar penyusun dari materi ini atau dari benda ini. Dan dasar penyusun dari materi ini berhubungan dengan yang akan kita bahas, yaitu menyangkut apa di sini? Menyangkut struktur atom. Nah, berarti kita lihat di sini. Tadi kita akan membahas yang pertama, partikel penyusun atom. Nah, apa saja partikel penyusun atom? Nah, sebenarnya ini di SMP sudah dibahas ya. Kita lihat di sini. Di sini ada gambar salah satu model atom. Nah, ternyata di sini ini di tengah-tengah ada yang namanya inti atom. Di dalam inti atom ini ada 2 partikel, yaitu ada proton yang bermuatan positif dan ada neutron, ini tidak bermuatan. Nah, sedangkan elektron ini ada di luar inti atom. Elektron ini berputar mengelilingi inti atom, adanya di awan elektron. Nah, berarti di sini partikel penyusun atom itu ada 3. Ada proton dan neutron, adanya di inti atom, berarti ini di tengah-tengah. Dan yang ketiga ada elektron. Elektron berputar mengelilingi inti atom.
Nah, itu tentang partikel penyusun atom. Nah, kemudian kita akan membahas tentang lambangnya dan penemunya. Elektron diberi lambang dengan E kecil, -1, 0. Nah, -1 ini menyatakan bahwa elektron ini bermuatan negatif. Sedangkan 0 menyatakan bahwa elektron masanya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua proton, simbolnya P kecil. 1, angka 1 di bawah menyatakan bahwa proton bermuatan positif dan bermasa 1. Kemudian neutron lambangnya N kecil. Di sini 0, 1. Angka 0 menyatakan bahwa neutron tidak bermuatan dan memiliki massa 1. Nah, itu lambang dari elektron, proton, dan neutron. Kemudian penemunya elektron J.J. Thomson, proton Goldstein, dan neutron James Chadwick. Nah, itu ya tentang partikel penyusun atom. Sudah paham ya ini ya? Kita melangkah ke selanjutnya. Baru ke poin yang kedua ya, nomor atom dan nomor massa. Kita lihat di sini ada notasi. Nih, ada X, di bawahnya Z, di atasnya A. Nah, di sini notasi ini memiliki arti. X adalah lambang atom. Nah, kalian mengenai jenis-jenis atom sudah pada mengetahui ya di SMP ya. Nah, kita lihat berarti ini X lambang atom, berarti X ini bisa diganti dengan macam-macam atom. Misalkan atom natrium, berarti X-nya adalah Na. Kemudian atom besi, berarti X-nya adalah Fe. Atau misalkan atom kalium, berarti X-nya adalah K, dan seterusnya. Sedangkan Z di sini adalah nomor atom. Ingat-ingat, Z adalah nomor atom, sedangkan A adalah nomor massa. Nah, kita lihat ulang lagi ya. X lambang atom, Z nomor atom, A nomor massa. Kemudian lihat penjelasan di bawahnya. Tadi Z adalah nomor atom, ini sama dengan juga dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Tapi dengan syarat ini untuk atom netral. Yang bagaimana atom netral ini? Yang tidak bermuatan. Contoh atom Mg. Nah, berarti Mg itu adalah atom netral. Tapi kalau sudah menjadi Mg2+, itu bukan atom netral lagi, tapi sudah berubah menjadi ion positif. Nah, itu ya. Kemudian sedangkan A tadi nomor massa. Nah, nomor massa ini sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, pahami ya, dipahami lagi, coba Ibu ulang lagi. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Itu untuk atom netral. Sedangkan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, sekarang coba kita contoh soal ya. Nah, kita lihat ini nih. Lambang atomnya C, yaitu karbon. Di bawahnya 6, di atasnya 13. Pertanyaannya nih, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Nah, maka lihat di sini. Z yaitu nomor atom kan tadi, berarti di sini 6. Nah, nomor atom menyatakan jumlah proton, menyatakan juga jumlah elektron. Berarti ini jumlah proton sama dengan 6, jumlah elektronnya juga sama dengan 6. Dan karbon ini merupakan atom netral karena tidak bermuatan. Jelas ini ya. Jadi nomor atom 6, jumlah proton 6, jumlah elektron juga 6. Berarti sudah terjawab nih jumlah proton sama jumlah elektron. Sekarang bagaimana neutronnya? Bagaimana cara mencarinya? Nih, kita lihat. Angka 13 itu kan menyatakan nomor massa. Tadi nomor massa itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron.
Nomor masanya 13, jumlah protonnya 6, maka di sini jumlah neutronnya bisa ketemu. Rumusnya bagaimana? Matematika pindah ruas ya. Maka jumlah neutron sama dengan 13 dikurang 6. Dengan rumusnya bagaimana? Jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Maka hasilnya 13 dikurang 6 sama dengan 7. Berarti untuk atom C613 maka jumlah protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya 7. Mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua nih. Ada notasi Na 1123. Pertanyaannya sama. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, kita lihat. 11 menyatakan nomor atom. Nah, berarti ini termasuk atom netral ya, tidak bermuatan nih. Nomor atomnya 11. Nomor atom menyatakan jumlah proton dan menyatakan jumlah elektron. Maka jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11. Berapa jumlah neutronnya? Seperti yang tadi, nomor massa 23. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Nomor massanya 23 sama dengan jumlah protonnya 11, maka jumlah neutronnya bisa dicari, pindah ruas. Jumlah neutronnya sama dengan 23 dikurang 11. Ketemulah di sini 12. Maka kesimpulannya untuk atom natrium 11 dan 23, maka protonnya 11, elektronnya 11, neutronnya 12. Sudah ya, tambah mantap ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau atomnya bermuatan. Berarti tidak netral lagi, tapi sudah berubah menjadi ion. Marilah kita bahas dulu tentang ion. Nah, apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ada ion positif, disebut juga dengan kation. Ada ion negatif, disebut juga dengan anion. Nah, ion positif itu apa? Yaitu atom yang melepaskan elektron. Ingat-ingat, ion positif adalah atom yang melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif adalah atom yang menerima elektron. Nah, pahami dulu ini ya. Konsepnya, ayo konsepnya dihafal. Nah, baru kita lihat sini. Nah, ini. Tadinya atom Mg berubah menjadi Mg2+. Berarti ini yang atom Mg yang tadinya netral kalau menjadi Mg2+, berarti atom ini melepaskan 2 elektron. Ingat-ingat, atom ini karena 2+, ini ada angka 2, berarti ini melepaskan 2 elektron. Pertanyaannya, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam notasi ini. Nah, kita lihat ya. Nomor atomnya 12. Nah, kita lihat nomor atom 12. Ingat-ingat. Nomor atom menyatakan jumlah proton, maka di sini tetap protonnya 12. Yang berbeda adalah jumlah elektron. Nah, tadi kalau atom netral jumlah elektronnya kan 12. Tapi kan ini sudah melepaskan 2 elektron. Maka di sini jumlah elektronnya berarti 12 dikurangi 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 10. Berarti kalau yang berbentuk ion, maka untuk nomor atom sama jumlah proton itu sama. Yang berbeda adalah jumlah elektronnya. Nah, sekarang neutronnya. Untuk neutronnya sama seperti dalam proses perhitungan atom netral. Berarti nomor massanya 24, nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Nomor massa 24 sama dengan jumlah proton 12 ditambah jumlah neutron yang dicari. Maka jumlah neutronnya 24 dikurang 12 sama dengan 12. Maka untuk ion Mg2+,
Untuk ion Mg2+, 12 dan 24, maka protonnya 12, elektronnya 10, neutronnya 12. Maka lihat di sini. Berarti dalam ion Mg2+ proton dan elektron tidak seimbang kan ini ya. Nah, yang kelebihan apa di sini? Proton kelebihannya berapa? 12 dengan 10. Berarti terjadi selisih antara proton dan elektron 2 kan? Proton itu muatannya berapa? Positif kan proton itu? Maka di sini terjadi kelebihan proton sebanyak 2+. Maka di sini ionnya ion Mg2+. Sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang notasinya Cl-. Berarti tadinya atom Cl kan? Nah, sekarang berubah menjadi ion negatif. Berarti si atom Cl ini kalau berubah menjadi ion negatif, dia menangkap -1. Berarti yang ditangkapnya 1 elektron. Pertanyaannya sama, jumlah proton, jumlah elektron, dan neutronnya berapa. Nah, berarti nomor atomnya Z-nya sama dengan 17. Jumlah protonnya tidak berubah, 17. Tadi yang berubah adalah elektronnya. Nih, kita lihat elektron. Karena ion ini ion negatif, berarti kan menangkap 1 elektron, maka elektronnya jadi bertambah. 17 ditambah 1 jadi 18. Nah, itu. Jadi sekali lagi, untuk yang bermuatan ion, maka untuk nomor atom dan jumlah proton sama, yang berbeda adalah jumlah elektron. Untuk neutron sama pencariannya, A35, A sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron, A-nya 35 sama dengan jumlah protonnya 17 tambah jumlah neutron. Maka jumlah neutronnya 35 dikurang 17 hasilnya 18. Maka kesimpulannya dalam ion Cl- 17 dan 35, protonnya 17, elektronnya 18, neutronnya 18. Kita lihat proton dan proton dan elektron tidak seimbang ya. Mana yang lebih? Elektron lebih 1. Elektron bermuatan apa? Min. Maka di sini juga muatannya -1. Jadi di sini kelebihan elektron. Selisih antara proton dan elektronnya adalah 1. Udah jelas ya? Nah, itu tentang nomor atom dan nomor massa. Selanjutnya, nah ini selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga ya. Isotop, isobar, dan isoton. Awas pahami di sini bahwa ini atom-atom ini ada yang dinamakan isotop, isobar, isoton. Nih, pahami konsepnya. Kalau isotop itu apa? Yaitu atom-atom dengan Z sama dan A berbeda. Berarti angka di bawahnya sama, angka di atasnya berbeda. Contoh, atom hidrogen ini ada yang nomor atom 1, nomor massa 1, ada juga yang nomor atomnya 1, nomor massanya 2. Berarti ini yang berbeda, yang samanya apa? Yang samanya nomor atomnya atau Z-nya. Yang berbeda nomor massanya atau A-nya. Nah, pasangan atom ini dinamakan dengan isotop. Jelas ya? Sedangkan isobar adalah atom-atom dengan Z-nya yang berbeda, berarti angka di bawahnya yang berbeda nih. Angka di bawahnya berbeda dan A-nya yang sama nih. Kebalikan dari isotop, lihat. Ada atom kalium 1940 dengan argon Ar 2040. Apanya yang sama di sini? Nomor massanya. Maka ini dinamakan dengan isobar. Jelas ya? Yang terakhir isoton. Kalau isoton bagaimana? Kalau isoton atom-atom dengan jumlah neutron sama. Nah, ini kalau ini mah neutronnya yang sama. Nah, kita lihat nih. Atom Mg 12 dengan 24. Na 11 23 ini nomor atomnya berbeda, nomor massanya berbeda ya. Coba kita neutronnya hitung. Mg berapa neutronnya? Neutron tadi rumusnya nomor massa dikurangi jumlah proton. Berarti 24 dikurangi 12. Berarti dalam atom magnesium ini
memiliki neutronnya 12. Kalau Na1123 berarti neutronnya berapa? 23 dikurang 11, berarti kan 12 ya. Nah, berarti ini Mg1224 Na1123 memiliki jumlah neutron yang sama, maka ini dinamakan dengan isoton. Paham ya? Nah, coba lebih mantapnya lagi nih, kita lihat nih. Nah, ada C612, ada juga C614. Apanya yang sama ini? Z-nya, nomor atomnya. Maka ini disebut isotop. Nah, yang kanan C614, N714. Apanya yang sama di sini? A-nya atau nomor masanya. Maka ini dinamakan dengan isobar. Yang terakhir C613 dengan N714. Ini apanya yang sama ini? Nah, kita lihat. 13 kurang 6 berapa? 7 kan? 14 kurang 7 berapa? 7. Oh, ternyata karbon 613 dengan N714 memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 7. Maka ini dinamakan dengan isoton. Nah, berarti materi hari ini partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isoton, isobar, isoton, alhamdulillah sudah beres. Maka untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Ibu cukupkan sekian, ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.